Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab dan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran tematik. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh Ibu Kiki Fatmawati SPD MPD. Adapun soal yang pertama akan dijawab oleh Saudari Janatil Ulia. Karakteristik pembelajaran tematik sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Perkembangan anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan atau disebut holistik, sehingga pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah akan menyebabkan kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik tadi dan membuat kesulitan bagi peserta didik. Atas pemikiran tadi, pembelajaran pada kelas awal yaitu sekolah dasar, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 lebih sesuai jika dikelola dalam pembelajaran terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik ini salah satu yang berpusat pada siswa-siswi memberikan pengalaman langsung. Pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa-siswi, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik di atas. Karakteristik pembelajaran tematik salah satu berpusat pada siswa-siswi, memberikan pengalaman langsung. Pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas karena menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dan siswi. Menggunakan prinsip pembelajaran tematik tersebut adalah untuk belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik ini meliputi holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Baiklah, selanjutnya soal yang kedua yang akan dijawab oleh Saudari Tri Anggraini dan Solimah. Baiklah, saya Tri Anggraini akan menjelaskan tentang kelebihan dari pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik yang pertama yaitu untuk mendorong guru agar mengembangkan kreativitas dan dituntut untuk memiliki wawasan pemahaman dan kreativitas tinggi karena adanya tuntutan dari pemahaman tersebut tentang keterkaitan antara satu pokok pembahasan atau subtasi dengan pokok pembahasan yang lain. Dari berbagai mata pelajaran, guru dituntut memiliki kecermatan, kemampuan analitik, dan kemampuan kategorik yang agar dapat memahami keterkaitan atau kesamaan material maupun metodologi. Suatu pokok pembahasan memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, bermakna, sesuai dengan keinginan dan kemampuan guru tersebut maupun kebutuhan dan kesiapan siswa-siswi. Dalam kaitan ini, pembelajaran terpadu memberikan peluang terjadinya pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tema atau pokok pembahasan yang disampaikan. Yang kedua yaitu untuk mempermudah dan memotivasi siswa-siswi untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antar konsep pengetahuan, nilai, dan tindakan yang terdapat dalam beberapa pokok bahasan atau bidang studi dengan menggunakan model pembelajaran terpadu secara psikologik. Siswa-siswi digiring berpikir luas dalam menangkap dan memahami hubungan-hubungan konsep pembelajaran tematik yang disajikan guru. Selanjutnya, siswa-siswi akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, dan menyeluruh, sistematik, dan analitik.
Dan yang ketiga yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, dan sarana prasarana biaya pembelajaran di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Hal tersebut akan terjadi karena proses pemanduan atau penyatuan sejumlah unsur, tujuan, materi, maupun langkah-langkah pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelemahan, yaitu dilihat dari aspek guru. Model ini menuntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas tinggi. Nah, dilihat dari aspek siswa-siswi, pembelajaran tematik termasuk memiliki peluang untuk pengembangan kreativitas akademik yang menuntut kemampuan belajar siswa-siswi yang relatif baik dari aspek intelijensi maupun kreativitasnya. Nah, yang kedua dilihat dari aspek sarana dan sumber pembelajaran tematik. Nah, memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan berguna seperti yang dapat menunjang, memperkaya serta mempermudah pengembangan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Nah, dilihat dari aspek kurikulum, pembelajaran tematik memerlukan jenis kurikulum terbuka untuk pengembangannya. Dan selanjutnya dilihat dari sistem penilaian dan pengukurannya. Pembelajaran tematik tersebut membutuhkan sistem penilaian dan pengukuran objek, indikator, dan prosedur yang terpadu, dalam arti sistem yang berusaha menetapkan keberhasilan belajar siswa-siswi dilihat dari beberapa mata pelajaran yang terkait. Ataupun dengan kata lain, hasil belajar siswa-siswi merupakan kumpulan dan paduan dari berbagai materi yang disatukan atau digabung dalam kaitan guru. Di samping itu juga mampu menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan, penilaian, dan pengukuran yang terpadu. Juga dituntut melakukan koordinasi dengan guru lainnya. Nah, bila ternyata materi tersebut diajarkan dalam beberapa mata pelajaran oleh guru yang berbeda. Nah, selanjutnya itu dilihat dari segi suasana dan penekanan proses pembelajaran tematik. Nah, berkecenderungan mengakibatkan tenggelamnya pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajarannya. Selanjutnya soal yang ketiga yang akan dijawab oleh saudari Iip Munawaroh. Baiklah, saya Iip Munawaroh akan menjelaskan tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu pengalian tema, pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Nah, prinsip-prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, pengalian tema. Pengalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik, yang artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Sedangkan prinsip pengelolaan pembelajaran, dalam pembelajaran tematik guru hanya fasilitator dan mediator. Prinsip evaluasi berkaitan dengan evaluasi. Ini diperlukan langkah-langkah positif antara lain: A. Memberikan kesempatan kepada siswa-siswi, B. Mengevaluasi diri sendiri, C. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, sedangkan prinsip reaksi pada umumnya dapat pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh dalam pembelajaran. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajarannya. Selanjutnya soal yang terakhir yang akan dijawab oleh saudara Harmonjaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan rambu-rambu pembelajaran tematik. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Tidak dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan. Jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak bisa diintegrasikan, dibelajarkan secara tersendiri. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tentu harus tetap diajarkan, baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penamaan
nilai-nilai moral. Tema yang dipilih sesuai dengan karakteristik siswa, minat dan lingkungan dan daerah setempat. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.